Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Syahrani Fairusanan dengan NPM 20180011069. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan mikroskop cahaya. Outline-nya itu sendiri, yang pertama dasar teori, yang kedua bagian mikroskop cahaya, yang ketiga itu prosedur penggunaan. Yang kesatu itu ada dasar teori. Nah, definisi dari mikroskop itu sendiri adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Yang kedua itu ada kegunaan. Yang pertama itu penting dalam berbagai cabang ilmu, ilmu biologi, histologi, parasitologi, dan lain-lain. Yang kedua itu ada mengamati objek yang sangat kecil. Di dunia ini kan terdapat organisme-organisme yang kecil kayak bakteri dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada macam-macam dari mikroskop. Ada mikroskop cahaya, mikroskop interferen, mikroskop lapangan gelap, mikroskop polarisasi, mikroskop fase kontras, mikroskop, dan mikroskop elektron yang ini tuh terbaru, paling terbaru. Selanjutnya yang kedua bagian mikroskop cahaya. Di mikroskop cahaya ini dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu adalah bagian optik yang langsung berhubungan dengan cahaya, yaitu seperti cermin, kondensor, lensa objektif, lensa okuler, dan tubus. Yang kedua itu ada bagian mekanik. Nah, itu penyokong dari si mikroskop cahaya tersebut. Jadi kayak ada lengan, ada badannya, ada kakinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari struktur mikroskop dan fungsinya. Yang pertama itu ada tombol utama. Tombol utama itu ini atau switch atau main switch, yang artinya itu untuk menyalakan atau mematikan si mikroskop cahaya. Yang kedua itu ada skrup pengatur intensitas cahaya atau light intensity adjustment knob. Fungsinya itu untuk mengatur intensitas dari cahayanya. Yang ketiga itu ada pemegang spesimen atau spesimen holder yang fungsinya itu untuk menjepit spesimen agar saat melakukan pengamatan itu tidak kemana-mana. Yang keempat itu ada penggerak slide horizontal dan vertikal atau spesimen holder. Itu untuk menggerakkan meja mikroskop ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Yang kelima itu ada revolving nose space, yang fungsinya itu untuk memutar lensa objektif. Jadi ada putar ke 4 kali, 40 kali, atau 10 kali. Yang keenam itu skrup pengatur fokus kasar dan halus, atau skrup makro atau mikro, yang fungsinya itu untuk memfokuskan spesimen secara cepat atau perlahan. Selanjutnya, yang ketujuh ini adalah tabung binokuler atau binokular tube, itu tempat si lensa okuler. Yang kedelapan itu ada cincin diafragma diopter atau diopter adjustment ring, yang fungsinya itu untuk mengkompensasi perbedaan pandangan antara kedua mata. Yang kesembilan itu ada cincin diafragma apertura atau aperture iris diaphragm ring, yang fungsinya itu untuk mengatur masuknya cahaya dari si meja mikroskop. Yang ke-10 itu ada filter, yang fungsinya itu untuk mengkondisikan cahaya lampu menjadi cahaya natural. Yang ke-11 itu ada skrup pengunci kepala atau observation tube clamping knob. Ini fungsinya itu untuk mengunci si kepala agar setelah diputar tidak kemana-mana. Selanjutnya, yang ke-12 itu ada pre-focusing knob, yang fungsinya itu untuk mengatur mekanisme agar lensa objektif dan spesimen tidak bertabrakan dan membatasi gerakan naik maupun turunnya si meja mikroskop. Selanjutnya, yang ke-13 itu ada kepala atau head, itu fungsinya itu untuk menahan si lensa okuler. Yang ke-14 itu ada lengan. Lengan itu segini, yang fungsinya itu untuk menahan kepala dan meja mikroskop. Yang ke-15 itu yang ini, itu namanya meja atau stage, yaitu ya tempatnya buat spesimen. Yang ke-16 itu lensa okuler, yang fungsinya itu untuk memperbesar bayangan objek dan meneruskannya ke retina. Dan biasanya itu perbesaran itu 10 kali. Yang ke-17 itu ada kondensor, yang fungsinya itu untuk mengumpulkan dan memfokuskan si cahaya.
Yang ke-18 itu ada lensa objektif. Nah, fungsinya itu memperbesar dengan ukuran yang biasanya itu ada 4 kali, 10 kali, 40 kali, sampai 100 kali. Dan juga itu fungsinya untuk meneruskan bayangan objek ke lensa okuler. Yang ke-19 itu ada sumber cahaya yang fungsinya itu untuk mengiluminasi spesimen. Yang ke-20 ada yang namanya skrup pengatur ketinggian kondensor atau kondensor height adjustment knob, yang fungsinya itu untuk menaikkan atau menurunkan si kondensor. Yang terakhir itu ada 20 dasar, yaitu base dari si mikroskop itu sendiri atau biasa juga disebut dengan kaki mikroskop. Selanjutnya yang ketiga itu ada prosedur penggunaan mikroskop cahaya. Prosedur penggunaan mikroskop cahaya itu dibagi menjadi beberapa step biar lebih mudah. Tapi sebelum menggunakan mikroskop, alangkah baiknya kita menggunakan pakaian sesuai dengan peraturan lab, seperti jas lab gitu. Yang pertama, mengambil mikroskop dari lemari penyimpanan dan membuka sarung mikroskop. Karena biasanya emang mikroskop diletakkan di lemari penyimpanan dan disarungin. Yang kedua itu perhatikan saat memegang mikroskop. Jadi cara membawanya itu yang pertama tangan kanan itu memegang lengan mikroskop, yang tangan kiri itu memegang si dasar atau kaki mikroskop. Habis itu letakkan mikroskop di meja datar agar saat penelitian berjalan dengan lancar dan sesuai hasilnya. Yang keempat itu hubungkan kabel ke sumber arus listrik dan tekan tombol utama atau switch pada posisi on. Yang kelima itu atur intensitas cahaya dengan skrup pengatur intensitas cahaya. Fungsinya itu untuk mengetahui apakah si cahayanya itu dapat keluar dan juga agar objek spesimennya itu dapat terlihat jelas. Selanjutnya itu step kedua meletakkan spesimen. Yang pertama itu terlebih dahulu atur posisi meja mikroskop. Yang kedua, letakkan spesimen dengan benar. Nah, caranya itu kita buka penjepit dari spesimennya, ditahan dulu, baru kita masukkan spesimen dari depan ke belakang, dari depan menuju ke meja mikroskop. Yang ketiga itu baru gunakan slide horizontal dan vertikal untuk mengatur posisi spesimen. Gunanya itu untuk kita nyaman dalam pengamatan objek spesimen. Nah, ini bagian spesimen. Jadi ada yang namanya cover glass, penutup dari objeknya, dan slide glass itu tempat meletakkan objeknya. Selanjutnya itu penggunaan immersi oil. Nah, penggunaan immersi oil ini jika diperlukan, biasanya digunakan pada pengamatan pembesaran 100 kali. Selanjutnya, step ketiga itu mengatur fokus. Jadi yang pertama ada pemutar lensa objektif pada pembesaran 4 kali. Karena biasanya awal pengamatan itu dilakukan dari pembesaran 4 kali. Yang kedua itu aturlah posisi meja mikroskop agar dekat dengan lensa objektif. Nah, dengan memutar skrup pengatur fokus kasar searah jarum jam sehingga si meja mikroskop itu dekat dengan lensa objektif. Yang ketiga itu kita sambil melihat lensa okuler untuk melihat kefokusan dari spesimen dengan cara memutar skrup pengatur fokus kasar berlawanan arah jarum jam agar menambah jarak dan tunggu hasilnya sesuai. Dan sambil atur tabung biokuler untuk mengatur jarak interpupil. Selanjutnya yang keempat, tutuplah mata kiri dan gunakan mata kanan untuk memfokuskan gambar. Dan atur gerakan skrup pengarah fokus kasar dan halus. Sebaliknya, tutup mata kanan dan gunakan mata kiri untuk memfokuskan gambar. Yang kelima itu, bukalah kedua mata untuk memfokuskan kembali gerakan skrup pengatur fokus halus untuk memperoleh gambar yang lebih jelas. Selanjutnya step keempat, yaitu mengatur posisi kondensor dan diafragma apertura. Ini letaknya di bawah meja mikroskop. Ini yang satu itu ada pengatur tinggi kondensor dan yang kedua itu ada cincin diafragma apertura. Yang pertama putar pengatur tinggi kondensor untuk menggerakkan kondensor
pada posisi paling tinggi yaitu cahaya maksimal. Yang kedua itu putarlah cincin diafragma apertura sehingga skala pembesaran objektif yang digunakan berada di daerah depan. Selanjutnya itu step kelima memindahkan lensa objektif untuk pengamatan. Yang pertama itu pegang dan putar lensa objektif sesuai dengan yang diputar dengan revolver. Yang kedua itu putar skru fokus halus untuk memfokuskan gambar sesuai yang kita inginkan. Yang ketiga itu amatilah spesimen dengan detail dan gerakan spesimen itu dengan slide horizontal dan vertikal agar semua objek itu terlihat jelas. Step yang kelima, yaitu penggunaan selesai. Penggunaan setelah dilakukannya pengamatan. Yang pertama itu posisikan kembali lensa objektif pada pembesaran 4 kali, seperti awal. Yang kedua, lepaskan spesimen dengan hati-hati, dengan membuka penjepit spesimen, dan letakkan kembali pada tempat spesimen. Yang ketiga itu, tekan tombol utama atau switch pada posisi off. Yang keempat itu, lepaskan kabel mikroskop dan rapihkan seperti awal lagi. Selanjutnya, yang kelima, masukkan kembali mikroskop ke dalam lemari penyimpanan dengan cara seperti awal. Memegang tangan kanan memegang leher dan tangan kiri memegang dasar dari mikroskop atau kaki mikroskop. Dan jangan lupa untuk memasukkan kembali sarung mikroskop agar mikroskop itu dapat awet digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.